Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari GMAS. Semoga pada hari ini teman-teman sehat selalu, bahagia dan juga semangat. Oke, pertama-tama saya ingin meminta maaf terlebih dahulu kepada teman-teman kalau perkuliahan di pertemuan ke-13 ini harus kita lakukan secara online lagi begitu. Padahal jadwalnya harusnya kita lakukan secara offline. Jadi teman-teman seperti yang mungkin teman-teman juga tahu gitu kalau di minggu ini khususnya di hari Kamis dan juga Jumat prodi manajemen itu ada asesmen lapang. Jadi pada saat kegiatan asesmen tersebut saya ikut bersama dengan Ibu Prodi, Ibu Dekan begitu sehingga tidak bisa membersamai teman-teman secara langsung untuk mengikuti perkuliahan offline. Ya, jadi kita ketemunya minggu depan ya teman-teman. Baik, untuk topik kali ini itu adalah manajemen perubahan. Jadi kita sebagai organisasi itu harus senantiasa berubah dan menyesuaikan dengan tren yang ada, menyesuaikan dengan selera pasar. Nah, itu salah satu definisi simple dari manajemen perubahan. Jadi kita itu harus merubah apa yang ada di dalam organisasi kita. Yang mana perubahan tersebut itu pasti ke arah atau ke ranah yang positif. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan perubahan itu sendiri, berarti perubahan itu yang cukup substansial terhadap suatu bagian atau keseluruhan dari organisasi. Jadi, perubahan itu dilakukan secara substansi, berarti isi dalam organisasi tersebut itu berubah. Bisa bagian, bisa secara keseluruhan atau total. Total dari organisasi itu berubah atau hanya beberapa bagian saja. Tidak semua itu mengalami perubahan. Jadi perubahan itu misalnya jadwal kerja. Yang awalnya kita itu dapat shiftnya itu pagi gitu ya. Kemudian ganti jadi shift siang ataupun shift malam. Atau bisa juga teman-teman, yang berubah itu departemennya. Awalnya di dalam departemen produksi itu ada 5 karyawan. Tapi karena pada saat ini kondisinya permintaan semakin meningkat, sehingga kita harus merekrut nih karyawan. Jadi yang semula di departemen A itu hanya ada 3 bagian, kemudian berubah lagi menjadi 4 atau 5 bagian. Makanya di sini itu berarti bagian ya, bukan keseluruhan. Jadi bagian dari departemen tersebut. Kemudian bisa juga desain organisasi. Atau bisa juga yang berubah itu mesin yang baru. Teknologi yang kita terapkan itu merupakan teknologi yang terbaru. Itu definisi dari perubahan. Nah, di sini teman-teman ada dua penyebab ya yang mengharuskan organisasi itu untuk melakukan suatu perubahan. Jadi organisasi itu kenapa sih harus berubah? Kenapa kok nggak gini aja, stuck gini aja, stagnan gitu, tidak berubah? Nah, itu ada dua alasan atau dua faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Sebentar. Jadi yang pertama itu faktor eksternal. Jadi seperti konsumen, kemudian kondisi politik yang ada, atau bisa juga kondisi ekonomi. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan kita itu harus berubah. Contohnya gini, kita lihat dari sisi konsumen. Adanya perubahan dari selera pasar atau tren pasar. Misalnya begini teman-teman, dulu mungkin teman-teman juga tidak apa ya, tidak tidak ada di era tersebut gitu. Tapi ini sangat terasa sekali. Jadi pada zaman dulu itu orang belum mengenal kamera digital. Nah, kemudian sekarang teman-teman
konsumen itu sudah tidak ada lagi yang menggunakan kamera non-digital. Semua pasti kameranya digital. Jadi, makanya kayak misalnya Kodak itu bisa bangkrut ya karena mereka tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan selera pasar. Atau bisa juga gini, kalau misalnya teman-teman berpersepsi bahwa Kodak ini ternyata itu sudah punya ide, tapi ide itu terlambat untuk dieksekusi, padahal pesaingnya sudah mengeksekusi. Nah, itu salah satu penyebab ya, kita itu harus senantiasa berubah, mengikuti dari selera pasar. Ya, kalau tidak mengikuti, kita bertahan dengan karakter kita, dengan misalnya produk itu tadi tetap menggunakan non-digital, ya nggak laku. Efeknya apa? Ya nanti bisa jadi lama-kelamaan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Yang kedua, misalnya gini, ada sisi internal. Misalnya, dari sisi karyawan. Atau bisa juga dari strategi organisasi. Saya kasih contoh gini. Kalau misalnya suatu perusahaan itu dia punya karyawan yang notabene mereka memiliki pendidikan yang tinggi. D3, S1, S2, seperti itu. Bahwa kalau karyawan itu pendidikannya semakin tinggi, berarti mereka itu otomatis apa? Ya semakin pintar. Nah, kalau karyawan semakin pintar, nanti mereka itu akan semakin banyak tuntutan atas hak-hak dari karyawan tersebut. Sehingga organisasi harus berubah, harus menyesuaikan dengan kewajiban memberikan hak yang semestinya atau hak yang layak bagi karyawan tersebut. Karena mereka cenderung akan kritis ya, teman-teman. Ketika perusahaan ini tidak memberikan yang mana sudah menjadi haknya karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis perubahan. Nah, untuk jenis perubahan itu sendiri ada dua ya, teman-teman, jenisnya, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kalau untuk perubahan yang direncanakan, itu berarti perubahan yang dilakukan oleh organisasi itu dilakukan secara sistematis. Jadi nanti proses desain organisasi akan lebih sesuai atau lebih adaptif terhadap lingkungan. Nah, kalau perubahan itu direncanakan oleh organisasi, nanti juga impact-nya tujuan organisasi lebih mudah untuk tercapai dan persentase keberhasilan itu lebih tinggi. Jadi misalnya begini, kita mau mengganti teknologi yang kita gunakan. Berarti sudah ada perubahan yang direncanakan. Teknologinya apa, kapan kita implementasi, siapa nanti yang akan memberikan pelatihan. Nah, itu berarti sudah kita rencanakan perubahan tersebut. Berbeda dengan perubahan yang tidak direncanakan. Berarti perubahan yang tidak direncanakan itu biasanya perubahannya tidak dilakukan secara sistematis. Kemudian yang dirubah itu skalanya kecil. Hanya satu bagian saja dari organisasi. Dan nanti ketika dilakukan itu secara tergesa-gesa. Jadi perencanaannya itu tidak matang begitu. Otomatis nanti hasilnya juga itu juga tidak terlalu memuaskan jika kita bandingkan dengan perubahan yang direncanakan. Nah, ini ada sumber-sumber penolakan. Jadi ketika perusahaan itu mengimplementasikan atau merubah yang sudah menjadi kondisi yang selalu dihadapi oleh organisasi, misalnya teknologinya awalnya menggunakan teknologi manual, kemudian diganti dengan teknologi robot misalnya. Nah, berarti di situ teman-teman itu nanti akan muncul namanya resistensi. Mereka akan menolak atas perubahan yang terjadi.
Nah, ini ada beberapa sumber-sumber yang berpotensi untuk menimbulkan penolakan dari perubahan itu sendiri. Yang pertama, ini ketidakpastian. Jadi, ketidakpastian ini, teman-teman, yang pertama ini, itu menjadi faktor utama dalam resistansi atau penolakan terhadap perubahan itu sendiri. Jadi, ketika organisasi itu merubah struktur, ya, strukturnya dirubah, nanti pekerjaan yang baru itu menjadi tidak pasti. Artinya begini, misalnya dengan adanya perubahan struktur organisasi, kita sebagai karyawan itu akan was-was. Nanti kita akan di PHK nggak? Kita diberhentikan nggak? Atau justru ketika nanti ada perubahan struktur, organisasi itu akan merekrut karyawan yang baru. Itu makna dari sini. Kemudian yang kedua, ini ada kepentingan diri sendiri, ya. Jadi kepentingan diri sendiri ini, perubahan yang dilakukan oleh organisasi itu nanti akan membuat kepentingan dari anggota organisasi itu menjadi terganggu. Misalnya begini, karena adanya perubahan, terus kemudian gaji kita sebagai karyawan itu justru akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Atau bisa juga dengan adanya perubahan struktur dalam organisasi, wewenang kita sebagai pimpinan itu bisa berkurang. Nah, nanti akan menyebabkan penolakan terhadap perubahan itu sendiri. Kemudian yang kelima, ini persepsi yang berbeda ya. Jadi apabila organisasi itu melakukan perubahan, maka reaksi yang berbeda itu juga mungkin muncul atas persepsi dari setiap karyawan. Jadi nanti karyawan itu pasti melihat apakah mereka itu aman atau tidak terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian perubahan suasana kerja ya. Perubahan suasana kerja di sini berarti berkaitan dengan ketika organisasi itu melakukan perubahan, nanti suasana kerja atau jaringan kerjanya itu yang sudah terbentuk akan berubah. Karena orang-orangnya bisa jadi berubah, pimpinannya berubah. Nah, hubungan dengan antara bawahan dan pimpinan itu mungkin saja bisa berubah. Yang awalnya itu enak pimpinannya, kemudian kita dapat pimpinan yang tidak enak. Atau bisa juga nih, ketika kita punya teman gitu ya, yang sudah akrab dengan kita di satu departemen. Terus dia dipindahkan, kita punya teman yang baru. Nah, itu berarti nanti suasana kerjanya bisa jadi akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian, mengatasi penolakan terhadap perubahan. Jadi, perubahan yang terjadi karena berpotensi menimbulkan penolakan, maka kita harus mengatasi penolakan tersebut gitu ya, agar tidak mengakibatkan nanti organisasi itu akan banyak pro kontra. Itu nggak boleh. Jadi yang baik itu kita sama, selaras, satu tujuan begitu. Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama, kita bisa menggunakan partisipasi dan juga keterlibatan. Jadi karyawan itu diminta secara aktif berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses perancangan perubahan itu sendiri. Jadi nanti pada saat proses implementasi itu berlangsung, karyawan itu mengerti mengapa perubahan itu dilakukan. Sehingga nanti komitmen terhadap perubahan itu sendiri juga semakin tinggi dibandingkan ketika mereka itu tahu-tahu ada perubahan. Itu pasti penolakannya lebih tinggi, teman-teman. Berbeda ketika kita melibatkan karyawan itu dalam perumusan. Mereka akan lebih pro terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian penerangan dan juga komunikasi. Berarti di sini kita butuh menjabarkan, menjelaskan secara detail perubahan yang terjadi
dalam organisasi itu kepada karyawan, kelompok, bahkan seluruh organisasi. Itu harus menerima penjelasan. Sehingga nanti karyawan juga lebih mudah untuk membantu kita dalam proses perubahan. Kemudian fasilitasi dan juga dukungan. Berarti di sini kalian itu harus ditawari oleh perusahaan atau organisasi untuk ikut program pelatihan. Misalnya pekerjaan atau posisinya itu berubah. Berarti mereka harus diikutkan dalam kegiatan pelatihan. Sehingga nanti karyawan bisa mempersiapkan diri ketika ada perubahan itu. Kemudian yang keempat, ini ada negosiasi dan kooptasi. Jadi negosiasi dan kooptasi di sini, negosiasi dan perjanjian itu berarti cara ini dilakukan apabila beberapa orang ataupun bisa juga kelompok dalam organisasi itu memiliki kekuatan untuk menolak. Jadi mereka itu membentuk suatu kelompok yang mana kelompoknya itu menolak semua. Jadi yang kontra terhadap perubahan itu mereka bergerumbul gitu ya, membentuk suatu kelompok. Nah, itu bisa memberikan efek yang besar ya teman-teman terhadap organisasi dan bisa menimbulkan kerugian bagi organisasi. Kemudian manipulasi dan kooptasi, berarti kalau manipulasi dan kooptasi ini kita itu memberikan peran kepada orang yang kita anggap sebagai kunci untuk mendesain, kemudian juga melaksanakan proses perubahan. Jadi di sini kita itu memberikan kepada orang yang sudah kita anggap sebagai orang yang paling berjasa, orang kunci dalam organisasi itu untuk mendesain perubahan dan juga melaksanakan proses perubahan. Kalau orang yang kunci gitu ya, dalam organisasi itu pasti semua akan nurut kepada orang tersebut. Kemudian yang terakhir ada paksaan implisit dan juga eksplisit. Berarti di sini bisa dengan ancaman. Jadi misalnya mereka menolak perubahan, mereka tidak akan mendapatkan bonus, tidak akan mendapatkan promosi. Atau bisa juga mereka akan dipecat dari organisasi. Itu berarti paksaan implisit dan juga eksplisit. Nah, kemudian ini ada proses perubahan ya, ada 3 tahapan atau proses perubahan itu sendiri. Yang pertama ini ada unphrasing, berarti kalian itu dijelaskan ya, pentingnya perubahan, agar mereka itu tahu mengapa perubahan itu harus dilakukan. Berarti di sini butuh komunikasi yang baik, penjabarannya detail, dari pimpinan kepada karyawan agar mereka memahami. Kemudian tahapan yang kedua itu ada change atau implementasi. Berarti setelah kalian itu dijelaskan, mereka akan siap menerima perubahan tersebut. Baru nanti perubahan itu boleh dilakukan. Yang ketiga, prosesnya adalah rephrasing. Jadi kita itu harus memberikan dukungan atas perubahan yang terjadi. Atau bisa juga perubahan itu akan menimbulkan perilaku yang baru, pekerjaan yang baru, posisi yang baru, atau cara kerja yang baru. Jadi misalnya seperti tadi, perubahan mesin berarti cara kerjanya itu baru. Atau perubahan struktur, berarti perilaku kita itu akan berbeda dengan yang sebelumnya. Tipe perubahan yang direncanakan, ini ada 4 tipe teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, dari keempat tipe ini ada perubahan strategi, struktur, teknologi, orang, manakah perubahan yang memiliki efek yang paling luas? Yang mana? Jadi teman-teman, perubahan yang memiliki efek yang paling luas itu adalah perubahan strategi. Kalau organisasi itu mengubah strateginya, otomatis struktur teknologi orang juga harus berubah. Gitu. Bukan dari berubah struktur kemudian kita berubah strategi, tidak, tapi itu kebalik.
Strategi dulu kita ubah, baru struktur teknologi dan orang itu menyesuaikan. Makanya di sini perubahan strategi itu yang dampaknya itu paling luas. Begitu. Kemudian yang kedua ada perubahan struktur ya, teman-teman. Perubahan struktur di sini bisa perubahan desain dari organisasi, kemudian yang semula itu desentralisasi berubah jadi sentralisasi atau sebaliknya. Kemudian bisa juga adanya modifikasi aliran kerjanya, itu berubah. Jadi otomatis kalau misalnya desain organisasi itu berubah, nanti tanggung jawab juga akan berubah. Nah, di sini teman-teman, selain perubahan struktur, ada perubahan teknologi. Jadi, perubahan teknologi itu mencakup perubahan mesin, peralatan, begitu. Kalau mesinnya kita ubah, otomatis aliran kerjanya juga harus berubah. Step by step prosedur kerjanya itu juga harus berubah. Tidak boleh sama, karena kita ganti mesin. Yang terakhir ada perubahan orang. Nah, berarti di sini individunya yang harus berubah. Misalnya nih, dulu kita masih menggunakan metode manual dengan menulis di atas kertas. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi, semua harus komputerisasi. Maka meskipun sudah umurnya tua, tetap harus menggunakan komputerisasi. Ada istilahnya adalah pengembangan organisasi. Nah, berarti pengembangan organisasi ini ada beberapa definisi begitu teman-teman, dan ke berapa ini? 5 definisi ini bisa menjadi satu paragraf penting yang mendefinisikan dari pengembangan organisasi. Jadi pengembangan organisasi itu sebagai upaya yang didukung oleh kemampuan dari manajemen puncak atau top manajemen untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi guna memecahkan masalah. Dan juga proses pembaruan khususnya melalui diagnostik bersama atau kolaborasi. Jadi diagnostik bersama ini kita maknai sebagai kolaborasi yang efektif dan melalui manajemen budaya organisasi antar kelompok. Misalnya seperti riset ya, riset yang berorientasi pada tindakan atau aksi. Itu adalah definisi dari pengembangan organisasi. Kemudian pengembangan keorganisasian berangkat dari beberapa asumsi. Nah, asumsi yang pertama ini ada di tingkatan individu ya, teman-teman. Karyawan itu ingin tumbuh dan berkembang. Jadi karyawan itu harus bersedia dan mampu memberikan kontribusi terhadap organisasi. Jadi organisasi itu tidak boleh menghalangi pendapat dari karyawan, kemudian ide. Jadi organisasi itu harus terbuka. Organisasi harus sehat, terbuka terhadap pendapat, ide dari karyawan. Kemudian di sini teman-teman, pada tingkat kelompok, karyawan punya kebutuhan untuk diterima oleh anggota lain dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, tingkat organisasi itu desain organisasi itu mempengaruhi perilaku kelompok dan individu dalam organisasi. Jadi jika desain organisasi itu memungkinkan banyak interaksi yang lebih intens yang dilakukan antara kelompok dengan individu atau sebaliknya, dan juga koordinasi serta kerjasama, itu juga akan semakin baik ketika organisasi itu melakukan pengembangan. Ada beberapa tipe aktivitas pengembangan organisasi. Yang pertama, tingkat individu. Istilahnya adalah training sensitivitas. Jadi di sini pada training sensitivitas individu itu dilatih untuk meningkatkan sensitivitas, berarti kepedulian ya, dan juga hubungan interpersonal dengan orang lain melalui pelatihan. Biasanya pelatihannya adalah tipe role playing ya, teman-teman. Agar mereka itu bisa memahami orang dengan lebih baik.
Yang kedua, pada tingkat kelompok atau 2 orang atau 3 orang, di sini ada analisis transaksi ya. Jadi, individu itu berkomunikasi dengan individu yang lain dengan jelas melalui bahasa ataupun gaya. Gaya bicara yang digunakan itu juga bisa memperjelas transaksi atau komunikasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga di sini tingkat kelompok ya teman-teman. Tingkat kelompok ini kita harus membangun tim dan juga konsultasi proses. Jadi pada saat membangun tim, individu itu diwawancarai oleh seorang yang kita undang sebagai fasilitator pengembangan organisasi untuk bisa mewawancarai karyawan dalam menentukan perasaan dan juga pendapat. Baru kita lakukan konsultasi proses. Jadi di sini yang kita undang tadi, fasilitatornya akan mengamati perilaku kita. Kemudian, tingkat hubungan antar kelompok itu mencakup pertemuan konfrontatif dan juga penengah pihak ketiga. Jadi pertemuan konfrontatif di sini berarti individu itu kita kumpulkan bersama dan mereka juga akan secara terbuka, begitu, menganalisis dan mengusulkan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, yang keempat ini ada penengah pihak ketiga ya. Penengah pihak ketiga di sini berarti sebagai mediator apabila terjadi konflik dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ini ada tingkat organisasi ya teman-teman. Itu melakukan survei umpan balik. Jadi karyawan itu diberikan kuesioner ya. Kuesionernya itu isinya adalah persepsi mereka itu sebenarnya suka atau tidak dengan fasilitas, sarana, ataupun pelatihan yang sudah dilakukan oleh perusahaan terhadap mereka. Jadi nanti dari hasil survei tersebut kita bisa mengevaluasi apakah sudah baik atau belum pengembangan organisasi yang kita lakukan. Kemudian ada aktivitas diagnostik ya. Jadi di sini manajer itu juga harus bisa mendiagnosis masalah yang terjadi pada pengembangan organisasi itu apa. Bisa dari survei tadi boleh dilakukan. Atau bisa juga kita menambah dengan interview, dengan pertemuan. Nah, itu juga mungkin dilakukan. Begitu ya. Nah, demikian penjabaran saya terkait dengan manajemen perubahan. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan ya, teman-teman. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.